Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu di doa pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema melampaui keengganan. Istilah keengganan datang dari kata enggan yang berarti tidak mau, tidak suka, tidak sudi, atau bersikap acuh tak acuh, sikap yang bisa dan rasanya pernah kita alami, sikap yang membuat kita tidak bersemangat dalam melakukan tindakan kita, cenderung jadi bermalas-malasan dan kurang semangat. Sikap seperti itu dapat disebut biasa, tapi juga dapat menjadi batu sandungan. Sikap yang menunjukkan tidak senang dan melakukan tindakan kita secara terpaksa atau asalan. Nah, saudara-saudara, renungan pagi ini mengajak kita untuk tidak melakukan tindakan apapun dengan keengganan, dengan keterpaksaan. Sebagai orang beriman, kita harus mau dan sanggup melakukan tugas kita dengan melampaui keengganan atau mengatasi keengganan. Kita akan merenungkannya berdasarkan surat Kolose 2 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, yang memberi kami hidup, memberi kami tugas, memberikan kami kewajiban untuk melakukan hal-hal yang berguna buat memuliakan nama-Mu dan kebaikan buat sesama. Bapa di sorga, tolonglah kami, kuduskan kami, firmani kami, berbicaralah kepada kami begitu rupa supaya kami boleh memahami kehendak-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan doa kami di dalam nama Yesus Tuhan kami, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Amin. Kolose 2 ayat 6 dan 7, saudara-saudara, berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, apa yang membuat kita mau dan sanggup melakukan tugas melampaui keengganan, mampu dan mau bertindak dengan mengatasi kemalasan atau rasa kurang semangat karena pekerjaan yang harus kita lakukan memang kurang, bahkan tidak kita sukai. Menurut bacaan kita, jawabnya adalah hiduplah di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus akan memampukan kita keluar dari keadaan yang tidak menyenangkan kita. Hidup di dalam Kristus akan memberi kita kekuatan untuk melakukan yang baik, yang berkenan pada Tuhan, dan dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, saudara-saudara, jadi sebagai orang yang telah menerima Kristus, mari kita berusaha untuk jangan hidup berdasarkan kekuatan dan selera kita semata. Kita harus hidup dalam Kristus, membangun hidup kita, berusaha untuk hidup
dengan tumbuh menurut ajaran Kristus, serta melakukan segala sesuatu dengan rasa syukur. Dan untuk dapat hidup dengan syukur dan melakukan tugas apapun, jangan dalam keterpaksaan atau keengganan. Saya mau mengajak kita untuk menyadari bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup kita adalah tugas dari Allah yang wajib kita lakukan, atau tugas yang kita pilih sendiri, yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Saudara-saudara, dua tugas itu disampaikan Allah kepada manusia Adam dan Hawa di Taman Firdaus, yang bisa kita baca dalam kitab Kejadian 2. Kejadian 2 ayatnya yang ke-16 dan 17, di mana Tuhan berfirman kepada manusia. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudara, ada banyak pohon di Taman Firdaus yang buahnya boleh dimakan oleh manusia, oleh Adam dan Hawa. Tapi ada satu pohon yang buahnya dilarang untuk dimakan. Karena kalau manusia memakannya, pada waktu memakannya manusia akan mati. Berarti kita hidup bukan dengan paksaan, tapi kita diberi kebebasan untuk memilih apa yang mau kita makan, apa yang mau kita kerjakan. Kita boleh pilih makan dari buah pohon yang banyak, sementara yang dilarang cuma satu. Saudara-saudaraku, kita adalah manusia yang diberi kebebasan. Kita tidak dipaksa, tapi kita boleh memilih. Seperti yang Yesus perintahkan juga kepada kita. Ada perintah yang besar, kau kasihi Tuhan Allahmu dan kau kasihi sesamamu manusia. Sebagai orang yang beriman, lakukan perintah ini dengan sukacita. Selebihnya yang kita lakukan adalah pilihan kita. Perintah Tuhan lakukan, pilihan kita kerjakan dengan sukacita sebagai tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi lakukan perintah Allah dan pilihan kita dengan sukacita, dengan rasa syukur, jangan dengan rasa keengganan, keterpaksaan, atau melakukan sesuatu dengan setengah hati. Melakukan tugas secara demikian tidak terjadi dengan sendirinya. Untuk melakukan sesuatu dengan sadar, dengan sukacita, dengan rasa syukur, kita harus melakukannya dengan menghadapi tugas yang mau kita kerjakan sebagai perintah Allah dan pilihan kita yang harus kita wujudkan. Dalam kehidupan sehari-hari, barangkali kita suka berjumpa, bahkan sering berjumpa dengan orang-orang yang dalam melakukan tugasnya
disertai keluh kesah. Menerima tugasnya sebagai tugas berat. Dan banyak orang cenderung menganggap yang demikian adalah biasa dan manusiawi. Dengan lain perkataan, kalau ada orang yang mengeluh dalam tugasnya, ya terima sajalah. Tapi tidak demikian bagi kita sebagai orang beriman. Kita adalah manusia yang bukan sekedar manusia, tapi manusia yang dibaharui oleh Yesus, yang karenanya harus hidup dengan berakar dan dibangun di atas Yesus. Lakukan tugas kita dengan segenap hati, sekalipun berat dan pahit, demi keselamatan manusia. Salib berat dipikul oleh Yesus. Dia rela mati disalib hingga ia bangkit di hari ketiga. Belajar dari Yesus. Jika ada tugas yang tidak menyenangkan, yang membuat kita enggan untuk melakukannya, ingat dan sadari tugas dan panggilan itu harus kita jalankan sekalipun melampaui keengganan. Keengganan harus kita atasi. Tidak mudah, tapi bersama Yesus kita pasti mampu mengatasi keengganan dan melakukan yang melampaui keengganan buat kemuliaan nama Tuhan, kebaikan diri kita dan sesama. Sampai di sini saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih karena pagi ini kami diingatkan bahwa Engkau memberi kami tugas yang harus kami lakukan dengan penuh syukur, dengan rasa sukacita. Kami diingatkan pada pagi ini bahwa kami telah diberi kesempatan memilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Sadarkan kami ya Tuhan, bahwa apa yang harus kami lakukan adalah perkara-perkara yang baik menurut-Mu dan Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Tapi ada banyak perkara yang kami pilih untuk kami kerjakan. Bapa, tolonglah supaya kami dapat memilih yang baik, memilih secara bertanggung jawab, dan apapun yang telah kami pilih untuk kami lakukan, mampukan kami melakukannya dengan bertanggung jawab. Bapa, tolonglah kami memasuki hari ini bersama-Mu supaya kami boleh melakukan tugas kami dengan rasa syukur, dengan penuh semangat, sukacita yang menjadi berkat untuk orang banyak. Bapa di sorga, kami berdoa, jauhkan kami dari sikap tindakan yang diwarnai oleh keengganan, tapi mampukan kami melampaui keengganan, mampukan kami mengatasi keengganan. Kami berdoa Bapa untuk menyadari bahwa tidak semua kewajiban dan tugas kami menyenangkan kami, tapi biarlah kami tetap setia di jalan-Mu dan melakukan apapun yang baik untuk kami. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai orang beriman di tengah keluarga, di tengah jemaat-Mu, di tengah lingkungan apapun. Tolong supaya kami jangan menjadi batu sandungan, tapi boleh memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami dalam berbangsa dan bermasyarakat. Khususnya kami berdoa untuk begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, yang kehilangan kekasih, yang harus berbaring dan menderita sakit. Tuhan, topang hiburkan
mereka semua. Kami berdoa, kiranya campur tangan-Mu boleh dirasakan oleh kami dalam keadaan apapun. Dekatkanlah kami melalui segala pengalaman ini satu pada yang lain, dan dekatkanlah kami kepadamu. Bapa, sempurnakan permohonan doa kami. Kami mohonkan semuanya buat kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Sampai di sini ya. Sampai jumpa pada kesempatan lain.